Hola guys, ketemu sama gua lagi Om Febs 78 dan kali ini gua masih mengundang motovlogger kondang tanah air. Saya juga udah nggak mau dibilang motovlogger sekarang. Iya. Terakhir kapan ya? Kita udah terakhir bulan lalu ya? Abis Imlek lah. Episode 4 ya. Sekarang 4. Udah episode 7. Wah, nggak berasa gue udah di episode 7. Iya. Dan balik lagi sama Nah, kali ini tuh gue pengen ngebahas soal beli moge lah. Iya. Terutama moge second. Kalau baru sih nggak usah ribet lah. Karena yang paling banyak trikinya itu adalah ketika beli moge second. Nah, gua tahu waktu itu sempat rame masalah kilometer gulung segala macam, lo sempat ngebahas makanya 4 tahun lalu. Iya, makanya gua kemarin berpikir siapa yang paling cocok gua ajak untuk ngobrolin soal moge second ya. Akhirnya gua pikir gua ajak Kak Gali lagi deh nih untuk ngebahas moge second. Nah, di episode kali ini tuh memang gua khusus dan spesifik cuma untuk ngebahas gimana sih tipsnya kalau kita itu mau beli moge second. Iya. Moge ya, kita ngomongin ya. Do's and don't-nya. Iya, do's and don't-nya. Apa nih gitu ya kan? Gitu kira-kira. Jadi kenapa hari ini gue pengen duduk bareng sama lo dan kita ngobrol-ngobrol soal beli moge second. Nah, yes. Kalau menurut pengalaman lo pribadi nih, lo kan udah beberapa kali beli moge second kan? Iya. ZX6 ya, ZX6 F3. Terus habis gitu F3 ya. Iya. Apa sih ya tipsnya yang lu mau sampaikan ketika lu lagi nyari moge second nih dari lu pribadi dulu, dan nanti habis itu kita baru ngomongin secara general apa pandangan gua gitu. Oke. Kalau menurut gua tips beli moge second yang paling banget gue sering obrolin ke teman-teman yang nggak punya budget buat beli new bike. Yep. Itu lu harus spare duit paling enggak maybe 15 million sekali, 15 juta untuk jadi kita kan nggak pernah tahu nih Puang Bos kalau kita dapat motor second si pemilik sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, gue punya kebiasaan, gue nggak nemu dari bokap, gue nggak nemu dari temen-temen, gue punya trik sendiri aja gitu. Ketika dulu 2015 akhir gue ngambil si Paijo, gue kasih spare tuh 15 millions buat gue gantiin semuanya, jeroannya, ya bannya, remnya yang baru-baru. Ya paling enggak gue punya save segitulah. Gue nggak harusin kalian buat lo harus nyimpen segini. Enggak, cuma paling enggak gue pribadi gue waktu itu nyiapin segitu gitu. Buat ya kita ganti tuh jeroan semuanya. At least biar kita ngerasa comfort sama motornya gitu. Kalau itu kan tadi kan ketika lo udah dapat nih motornya. Udah dapat motor nih. Ketika lo hunting motornya, kira-kira apa sih yang lo perhatikan dari si motor itu untuk misalkan lo yakin bahwa ini motor benar-benar masih dalam kondisi bagus, nggak ada tipu-tipu, nggak pernah crash gitu dan segala macem lah misalkan. Kalau gue sih ngelihat kasat mata paling yang pasti rembes-rembesan tuh nggak ada. Paling itu aja. Terus kalau soal digulung apa nggak digulung, karena gue punya bokap yang penggila moge juga dan dia mengajarkan gue, lu kalau beli mobil atau motor second, udah nggak usah pikirin kilometernya, gitu. Kayak ya udah untung-untungan lu lah gitu. Ibaratnya kalau lu dapet yang gulungan ya derita lu gitu, kalau lu dapet yang bagus ya hoki lu gitu. Tapi kalau gue paling enggak generalnya ya kelistrikan aman, nggak ada yang rembes, gue sih sikat Puang Bos gitu. Karena banyak beberapa temen juga yang minta gue buat nemenin mereka, yuk gue temenin dong gitu. Kayaknya kan lu bertemannya sama A, B, C, kayak lu lebih tahu gitu. Ya gue ngerasanya nggak rembes, shock enak. Karena kan pasti kita pakai. Ya kalau diizinkan untuk test ride 10 menit, 15 menit boleh ya kita cobain dulu. Kaki-kaki nggak ada masalah, nggak ada yang rembes ya sikat gitu. Mirip sih sebenarnya kalau di gua walaupun sebenarnya gue jarang beli motor second, cuma ada lah beberapa. Oh, Bapak sombong ya? Boleh ya? Kalau nggak mau ngomong, kan nggak mau ngomongnya nggak mau gitu langsung. Kita ngomongnya seolah-olah kan kebetulan. Iya, benar-benar gitu. Seolah kebetulan ya.
Jadi karena kebetulan itu, jadi jadi gini, gua ngeliatnya satu yang harus lo perhatiin itu adalah kalau memang itu orang ngakunya bawa motornya itu kilometernya rendah, ya atau misalkan dia ngaku bawa motor itu jarang dipakai, sebenarnya bisa kelihatan dari kondisi fisik motornya. Kita bisa ngelihat motor itu begitu lihat pertama kali itu kita bisa tahu bahwa ini motornya seger apa enggak. Iya, lusuh gitu, ya. kalau udah lusuh. Ada motor yang gini loh, ada motor yang lusuh memang karena jarang dicuci, gitu misalkan ya, atau memang berdebu karena jarang dipakai. Tapi kita tahu ini motor sebenarnya barangnya seger gitu. Tapi ada motor yang dibuat seolah-olah seger gitu. Nah itu kalau biasa ngelihat motor sebenarnya kalau gue pribadi gue bisa lihat gitu ya dengan cukup jeli gitu. Cuma kan mungkin ada beberapa orang yang masih baru dengan motor ya gimana memilih moge dan segala macam masih belum tahu. Nah gue sendiri sih biasanya satu ngelihat dari tampilan secara keseluruhan biasanya itu kelihatan. Terus kedua kayak lu bilang tadi cek di bagian mesin gitu ada nggak rembesan-rembesan oli dan segala macam. Kalau misalkan dia bilang kilometernya kan moge kan di Indonesia kan jarang yang panjang-panjang kilometernya ya bisa kali banyak barangnya kan juga keluarnya cuma weekend doang gitu. Terus mungkin kilometernya kayak 5.000 apa di bawah 10.000 kecuali motor tegap kali ya mungkin ya kalau motor tegap kayak Z8, Z9 naked bike gitu naked bike yang lebih sering dipakai gitu ya mungkin lebih banyak dipakai touring gitu. Sebenarnya kelihatan kayak gampang tuh kayak misalkan lo bisa intip dari dia punya kaliper dari brake padnya, kampas remnya lo bisa lihat. Kalau kampas remnya itu udah tipis, berarti itu motor sebenarnya jalannya udah lumayan banyak gitu. Terus lihat juga di cakramnya itu kemakan apa enggak. Kalau sempat kemakan, berarti itu kilometernya sempat panjang. Gondrong lumayan. Sempat nggak diganti brake padnya, sempat kemakan itu dia punya cakram itu kelihatan. Terus perhatiin juga peleknya ada bekas cat apa enggak gitu. Peleknya pernah di repaint apa enggak. Terus kalau di moge lu juga sebenarnya bisa lihat dari gini. Moge itu kan ya sebenarnya ini motor secara general ya. Ketika lu semakin lama pakai, pasti sebenarnya dia punya rantai itu melar. Iya, bener. Nah, kalau melar lu kan harus adjust. Ketika lu adjust, berarti kan bannya makin mundur ke belakang nih. Nah, ketika bannya mundur ke belakang kan ada batasnya tuh, ada si penanda-penandanya itu tuh di arm. Nah, kan di penandanya kan ketahuan. Berarti kalau dia udah mundur ke belakang, berarti wah gila ini tips mantep banget nih guys. Si rantainya itu udah mundur kan. Udah berarti jalannya udah panjang itu motor gitu. Kecuali di rantai baru. Kalau rantai baru kan pasti padat. Itu bannya pasti ketariknya ke depan paling mentok lah ke depan gitu. Nah, itu biasanya kalau gampang ngelihatnya begitu. Terus lihat juga dari leher knalpot, leher header. Kalau dari leher header sebenarnya bisa kelihatan kalau misalkan warnanya udah sampai hitam banget ya, sebenarnya itu udah cukup lama dipakainya gitu. Terus perhatiin juga dari suara mesin gitu ya. Kadang-kadang orang suka bilang banyak yang nipu dengan masukin pisang katanya supaya itu ya. Gak ada masalah kalau lu memang yakin dia lu buka di olinya gitu. Lu buka, lu liatin olinya yang jatuh itu olinya bersih apa enggak gitu. Itu juga kalau memang lu mau sampai seteliti itu. Terus gua saranin juga ajak teman yang biasa lihat motor ya kan. Motor itu kalau udah lama dipakai pasti dia ninggalin tanda. Banyak tanda yang ditinggalin. Kayak di shock breaker itu dia kelihatan. Shock breaker itu semakin banyak mainnya, pasti si permukaan yang halusnya itu pasti ngebekas. Ada bekas mainnya. Bekas. Jadi kalau dia bilang bawa motor yang di barang simpenan jarang dipakai dan sementara bekasnya itu udah ada, itu nggak mungkin. Pasti dia udah bohong pasti. Pasti dia bohong bahwa motor itu jarang dipakai. Terus yang kedua cek ban. Ban itu juga pengaruh karena apa? Kalau bannya kelihatan bagus, tapi ban tahun baru, sementara let's say motor lu tahunnya 17, ban lu ban tahun 2019, berarti sebenarnya kan ban lu udah pernah diganti. Bener. Harusnya kalau motor lu tahun 17, minimal ban itu di tahun yang sama atau di tahun sebelumnya. Jadi lu nggak akan mungkin bisa ditipu dari ban. Berarti kalau bannya itu udah 19, sementara motor lu tahun 2017,
berarti kan si motor ini udah pernah ganti ban. Nah, kalau motor udah pernah ganti ban, normalnya nih, kecuali motornya dibawa ke sirkuit ya. Kalau normalnya motornya dipakai harian, itu harusnya nggak kurang dari 7.000 sampai 8.000. Baru bannya habis. Kalau bannya itu ban standar ya. Nah, kalau kayak bangsa bannya ban slick gitu tuh cuma 5.000. Tapi minimal kita tahu nih bahwa motor ini udah pernah 5.000. Jadi kalau misalkan ada satu motor umurnya tahun 17, umur motor nih ya, motor keluaran tahun 17, dia punya ban 2018 sampai 2019, kilometernya masih 2000, itu udah pasti gulung. Itu udah pasti gulung punya, dan nggak mungkin enggak gitu. Terus lo bisa lihat lagi dari kayak gue bilang tadi, rantainya, brake padnya, ya, kemudian dari leher headernya gitu. Terus sebenarnya dari kekusaman speedometer atau headlamp juga sebenarnya kalau mereka yang nggak teliti juga bisa aja gitu kelihatan. Benar, gitu. Karena semakin lama tuh kan debu itu masuk kan ke dalam kan. Jadi pasti akan kelihatan bahwa motor, kecuali yang mungkin yang baru-baru yang udah pakai layar LCD mungkin itu agak susah gitu. Tapi banyak sebenarnya tempat-tempat di motor itu yang bisa menandakan satu motor itu udah sering dipakai apa enggak. Terus kayak motor itu kalau mau nandain motornya pernah di repaint apa enggak. Lo bisa bandingin sama motor yang sama. Lo lihat dari foto. Paling gampangnya itu. Terus yang kedua, perhatiin bekas-bekas kan kalau kita di jalan kan kita pasti kena kerikil tuh, ya kan, pasir lah apa segala macam. Tapi kalau lu lihat motor kolongnya itu masih mulus banget, tapi kilometernya 7.000, 8.000, itu sih nggak mungkin. Itu pasti bodinya pernah di-repaint. Karena kita dalam kondisi jalan 500 kilo aja atau 1.000, bawahnya pasti udah berasa udah kasar. Karena apa? Karena si kerikil atau pasir tadi ngangkat dan pasti itu kena di bagian kolongnya motor gitu. Nah, jadi kalau kolong motor lu bersih, tapi kilometer lu cuma 1.000, kilometer lu 7.000 apa 8.000, kilometer gede, tapi kolong itu bersih banget gitu, itu pasti udah pernah di repaint. Paling gampang tuh dari situ. Untuk nandain kayak misalkan nih motor pernah crash apa enggak. Nah, kalau pernah crash berat yang sampai kena sasis dan segala macam ya, itu lo masih bawa, lo masih cobain. Karena kalau lo nggak cobain, lo akan susah tahu feel-nya gitu. Nah, untuk cobain pun kalau lo belum pernah pakai itu motor sama sekali nih, misalkan let's say lo beli satu motor misalkan Diavel, misalnya lo nggak pernah bawa nih Diavel, lo nggak tahu karakter Diavel kayak apa, enak apa enggaknya, lo cobain, at least tanya sama orang yang pernah bawa, jadi dia tahu, oh Diavel tuh karakternya begini-begini, ketika lo bawa dia begini-gini, jadi lo nggak akan ngerasain bahwa, karena kalau lu baru pertama kali, even kayak gua pun, ketika gua nyoba satu motor baru pertama kali, gua nggak tahu kan karakter motor itu kayak apa gitu. Ketika lu udah pernah pakai, lu baru tahu tuh, oh iya nih motor memang begini bawaannya gitu. Memang misalkan kayak Diavel terkenal susah belok, ya kan? Karena apa? Karena emang radius putarnya sedikit sekali. Sedikit dan dia punya wheelbase panjang. Jadi memang susah belok. Jadi memang nggak salah itu motor susah belok, bukan berarti itu motor pernah jatuh atau pernah crash kayak gitu. Nah, banyak sebenarnya kalau menurut gua hal-hal yang kecil-kecil yang even pedagang pun nggak perhatiin gitu. Jadi mereka ambil aja gitu. Nah, ya kan kayak kemarin tuh yang kasus lu tuh yang apa? Kilometer gulung ya. Yang dari siapa tuh motornya waktu itu? Sebenarnya kalau case apa namanya, yang gue bikinin vlognya itu adalah sebenarnya teman pribadi kita di Riding Lucu Minggu Pagi ada gitu juga. Dan beberapa waktu mungkin sekitar 6 bulanan lalu itu mencuat lagi kasus itu, yang makanya gue bikinin lagi tuh IGTV-nya, gue bikinin lagi. Terus bulan lalu kejadian juga lagi. Ada lagi yang sampai pedagang katanya kalau kilometer gulungan balik 200%. Balik 200%, ternyata bener gulungan. Gulungan. Nggak dibalikin duitnya. Ya amsyong dah Pak. Yang heboh ya waktu itu ya. Maksud gue apa ya, di zaman sekarang ya udahlah jujur-jujuran aja, karena sebenarnya gampang juga sih ya kalau gue bilang. Memang bukan sebenarnya gampang-gampang susah lah, dalam artian pemilik moge itu kan bisa ditrace ya kan, siapa ini bekas punya siapa, oh ini bekas temannya punyanya temannya si ini nih gitu-gitu. Kan lu sebenarnya bisa nanya ya, bisa gitu, nanya banget, bisa cari tahu bahkan lah. Kalau lu gitu. Sial malah lu nggak nyari tahu orangnya ngasih tahu lu duluan, itu motor bekas gua tuh gitu ya. Iya kayak gitu kan.
Ya maksudnya ini kalau kita dapat motornya yang dari pedagang motor ya, motor, bukan yang langsung dari owner langsung ya. Iya. Karena kan kita bisa lihat riwayatnya juga, makanya banyak dari teman-teman juga yang tips lagi nih, ya kan, misalkan dia lagi ngeker nih Puang Bos nih, let's say 920 bekas lu lah gitu ya kan, mungkin temen gue belum tahu nih motornya bekas siapa gitu, terus gue bisa coba aja lu lihat yang punya sebelumnya gitu kan, karena dia minta info ke gue kan, lihat oh iya nih yang pakai si A, oh sebelum si A misalkan nggak ada lagi, oh ya berarti dia pemilik pertama, oh aman ya udah sikat gitu kan. Sebenarnya ya balik lagi kenapa kita bikin podcast ini, karena ya itu tips and triknya gitu kan. Atau kalau memang yang kayak sekarang di ATPM lu bisa cek juga kan, di rekornya kan ada tuh, lu misal bawa ke ATPM A gitu kan, minta tolong cekin nih, ini bekasnya siapa tadinya, terus terakhir itu servis di kilometer berapa itu juga ketahuan, ya kan. Terus kadang-kadang juga ada yang soalnya ini sebenarnya pelakunya juga sempat pernah ngubungin gue. Jadi ini sebenarnya motor full paper, tahu-tahu turns out jadi no paper. Dan ini orang pengen, yang waktu itu gue pernah cerita sama lu, ini orang pengen minta ngidupin papernya, surat lagi ke gue karena gue deket sama MV Agusta Indonesia. Nah itu juga kalian model-model yang kayak gitu kalian harus hati-hati tuh. Ya makanya salah satu hal yang terpenting itu adalah juga ngecek keabsahan surat-surat. Kan kalau sekarang tuh bisa dicek tuh kayak 17-17 ya kalau Polda ya. Iya, ada aplikasi. Ada aplikasinya kan. Jaktor kalau nggak salah namanya. Jaktor ya. Dari website juga bisa website kan. Bisa. Gitu. Apa websitenya? Gue kalau website Dispenda. Pokoknya adalah website punyanya Polda itu yang khusus untuk ngecek STNK itu benar nggak atas terdaftarnya atas nama motor ini gitu. Ini nomornya siapa gitu. Emang namanya sih nggak muncul sih biasanya. Tahunnya muncul berapa, plat nomornya berapa. Kalau di Jaktor itu keluar semua Puang Bos. Sama nama-nama orang. Gue waktu itu sampai iseng aja gue ngeliat mobilnya artis itu keluar semua. Namanya, jumlah pajaknya berapa. Jumlah pajak, telat bayar atau enggak itu lengkap semua gitu. Jadi memang itu cukup membantu lah ya. Nah itu salah satu yang paling penting juga yang harus lu perhatiin ya. Gitu. Itu sih yang paling penting sih. Memang tricky sih, kalau gue bilang banyak juga orang yang nanya sama gue, Om kalau untuk nandain gampang susah ya, bukan gampang susah, gampang kalau emang lu udah biasa, susah karena kalau misalkan lu baru pertama kali gitu, atau memang lu nggak punya pengalaman sama sekali dengan motor gitu, jadi kalau beli motor baru ya definitely udah nggak pusing lah ya gitu, tapi ketika kita punya budget hanya untuk beli motor second gitu, tadi selain lu bilang bahwa memang harus sediain uang lah untuk ganti ini, ganti itu ya. Budgetnya sih bebas. Budgetnya gitu. bebas. Mungkin lu ganti kayak kampas rem, ganti oli, ganti ban. Gitu. Terlebih kalian yang rumahnya jauh dari tempat main. Let's say kayak gue dulu Depok ke Jakarta. Ya kan jauh. Kalau kita sering night ride. Nah ini juga jadi masalah karena waktu itu pernah ada yang komen bahwa buat mereka yang tinggal di Jakarta mungkin nggak begitu susah ya karena banyak bengkel gede, banyak ATPM segala macam susah. Untuk ngecek pun gampang kalau di Jakarta. Nah ada pengalamannya kayak teman-teman tuh kayak yang di luar kota tuh yang akses terhadap bengkel susah, ATPM susah gitu ya. Terus teman-teman yang punya moge yang model itu mungkin juga susah. Jadi mereka hampir nggak punya pengetahuan dan knowledge tentang si motor yang mereka mau beli ini gitu. Jadi memang kesulitannya karena memang di tempat itu nggak ada gitu. Jadi kayak kita ngomongin mungkin di Papua gitu misalkan kan susah tuh misalkan di mana misalkan kayak di Sulawesi bagian mana gitu yang memang orang jarang tapi kebetulan dia pengen beli moge kayak gitu-gitulah. Itu pengalaman sebenarnya senengnya gue jadi dikenal orang dan karena mereka tahu gue isi vlognya ya bersama teman-teman yang ngasih well educated juga, edukasi yang baik juga. Beberapa kesempatan dari zaman gue pakai ZX6 sampai F3 ada orang dari daerah tuh nanya pribadi sama langsung. Banyak di gue juga banyak di gue di IG di YouTube banyak yang nanya juga sama gue gimana. Terus gue bilang memang ya kalau di kota-kota yang jauh dari pusat dunia mogenya memang agak susah ya, gue bilang gitu. Jadi mungkin rajin-rajin juga lihat YouTube ya, lihat review-review motor gitu. Jadi biar lo tahu. Terus
cari yang kalau lu bilang tadi channel-channel yang banyak memberikan edukasi gitu untuk ngasih tahu kayak yang kita lakukan sekarang nih, milih-milih gimana cara moge apa istilahnya bisa tahu bahwa suatu moge itu benar apa enggak gitu kan. Yang ditakutin selama ini kan adalah lo ngakunya motor lo nggak pernah dipakai kilometer 1.500, ternyata kilometernya udah 30.000 ketemu sama gitu, owner sebenarnya, ya kan? Dia cerita motor udah jalan kemana. Sebenarnya kalau buat gue kilometer panjang kan nggak ada masalah. Sebenarnya kalau tetap masih lu rawat motornya, gitu. Tapi itu menurut kita nih. Tapi ada showroom yang lagi tenar juga yang merasa dirugikan. Mereka nggak setuju sama obrolan kita yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu it's all yours lah. Maksudnya ya kita punya bukti nyata kok. Kayak Irwan 2009 CBR 600 double R-nya dia kan sehat walafiat. Sehat aja udah mau 52.000 apa 53.000. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kalau gua kalau cuma kan orang Indonesia tuh mindsetnya adalah cari kilometer tuh yang rendah karena motornya jarang dipakai. Padahal motor jarang dipakai kalau nggak dirawat ya sama aja bodong. Sama aja motornya juga nggak oke. Nah, oke guys, jadi dari gua dan AA hari ini cukup ya kita ngebahas itu ya. Itu udah oke banget tips and triknya, do's and don't-nya. Kalau memang ada yang mau ditanyain bisa DM langsung. DM langsung ke IG kita masing-masing boleh. Nanti kita nggak sombong, nggak males buat jawab lah. Walaupun agak-agak susah belakangan ya, tapi ya intinya kita tetap melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi. Nah intinya balik lagi, lu harus jeli dengan kondisi motor ya, dengan surat-surat motor gitu, supaya lu tidak kecewa ketika nanti lu beli nanti si kecewa moge di kemudian hari. Iya, lu berharap karena lu kayak moge itu kan kayak memilih apa? Calon istri. Bener. Iya kan? Bener. Kayak lu ngintip itu, gue pengen banget punya ini ya kan. Nah begitu lu dapat terus lu kecewa kan. Apalagi yang masih sorry to say masih duit orang tua. Waduh itu double keselnya double. Pikirnya cewek gitu kan, ternyata transgender. Ternyata Hudson. Ya udah guys, intinya dari kita gitu aja. Thank you banyak Bang Bos. Jadi sampai ketemu di pembicaraan kita selanjutnya. Thank you banget udah datang hari ini. Di episode 7 ini nggak berasa. Udah 7 episode aja lu ya? Iya. Semoga cepat ikut menyemarakkan dunia podcasting Indonesia. Wih, asik. Mantap, bikin lah, ambil boker. Ambil sebelum tidur. Iya kan? Oke guys, itu aja. Dadah. See you next time episode 8 ya. Ciao.